Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Miss Pipi. Bagaimana kabarnya? Sehat, Miss Erna. Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, anak-anak, shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Pasti sehat. Luar biasa ya. Nah, Miss Pipi, ini sudah bulan Desember loh. Betul, Miss Erna. Tidak lama lagi kita merayakan Natal. Nah, anak-anak, tidak lama lagi kita merayakan Natal. Siapa yang sudah pasang pohon Natal? Ayo. Saya belum, Miss Saya Erna. juga belum. Saya juga belum pasang pohon Natal. Anak-anak, ada yang sudah pasang pohon Natal? Pasti ada ya. Nah, anak-anak, kita sangat bersuka cita hari ini. Kita akan memuliakan Tuhan di hari Minggu ini. Oleh karena itu, kita betul-betul ya memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, anak-anak, baik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, lonceng Natal. Lonceng Natal terdengarlah, la. Selamat Natal ku sampaikan, la. Mari sembah puji Dia, la. Selamat Natal ku sampaikan, la. Kita ulang ya anak-anak, kita bersuka cita, yuk. Lonceng Natal terdengarlah, la. Selamat Natal ku sampaikan, la. Mari sembah puji Dia, la. Selamat Natal ku sampaikan, la. Nah, anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami dapat sehat dan kuat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus berkati kami semua, supaya kami semua dapat mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, anak-anak, kita akan bergerak-gerak ya supaya kita sehat. Kita mau menyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Oke, kita bergerak ya. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, atas dulu ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, sekarang untuk lagu kedua kita mau menyanyi lagu Natal. Masih ingat lagunya? Kandang domba itu rumahnya. Ya, oke?
palungan hewan petidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Sekali lagi. Kita ulang ya pujian ini. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Ya, anak-anak, kita akan memberikan persembahan ya. Persembahannya silakan masukkan ke dalam amplop, lalu nanti dibawa ke gereja. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi memuji Tuhan, bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita ulang lagi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, ya kita sudah memberikan persembahan. Nah, kita mau mendengarkan cerita ya. Oleh karena itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu kepada kami semua. Tadi kami sudah memuji Tuhan dan kami juga telah memberikan persembahan. Berkati persembahan yang telah kami berikan, biarlah persembahan ini dapat kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga kami duduk mendengarkan cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak sudah siap mendengarkan cerita? Sudah duduk manis ya, pasang telinganya, betul-betul dengarkan firman Tuhan. Oke Miss Vivi, silakan. Hai anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan Miss Vivi di sini. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Mama dan Papa dari Yohanes Pembaptis. Semua duduk tenang, duduk manis di depan televisinya atau laptopnya atau HP-nya. Jangan jalan-jalan kemana-mana ya. Mari kita saksikan cerita tentang Zakaria dan Elizabeth.
Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Anak-anak yang dikasih Tuhan, bagaimana? Sudah menyaksikan dan mendengarkan kisah tentang Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet? Bagus sekali ya. Jadi Allah kita yang kita sembah sama dengan Allah yang disembah oleh Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Dia adalah Allah yang peduli dan mendengarkan setiap seruan dan doa, sama seperti seruan dan doa Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet yang didengarkan oleh Tuhan. Sampai lanjut usia mereka, Tuhan senantiasa memeliharakan. Bahkan permohonan mereka akan seorang anak lahir dalam keluarga mereka, Tuhan dengarkan. Sekalipun Ibu Elisabet sudah sangat tua, dan bukan hanya sudah tua, Ibu Elisabet juga mandul. Mandul itu berarti tidak bisa punya anak. Tetapi Tuhan kita menunjukkan kasih dan kuasa-Nya sehingga membuat Ibu Elisabet yang tua dan mandul itu dapat mengandung seorang anak. Seorang anak laki-laki yang luar biasa,
yang Tuhan rencanakan untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Ya, dia adalah Yohanes Pembaptis. Mari kita senantiasa menjadi anak-anak yang senantiasa percaya akan kasih dan kuasa Tuhan. Kita senantiasa tidak henti-hentinya berharap, berdoa kepada Tuhan. Tuhan peduli, Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Kuasa. Dia akan menolong dan mendengarkan kita semua. Bahan cerita kita hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-25. Ayo semua buka Alkitabnya. Lukas pasal 1 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-25. Kisah tentang Sakaria dan Bapak Sakaria dan Ibu Elisabet. Terpujilah Kristus. Amin. Anak sudah dengar cerita? Bagaimana ceritanya? Bagus? Bagus sekali ceritanya ya. Nah, kita sudah mendengarkan cerita dari Miss Vivi. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Anak-anak yang terkasih, semuanya duduk yang tenang. Kita mau berdoa kepada Tuhan ya. Nah, kita akan berdoa bersama, bersyukur karena ada di antara kalian yang sudah mengikuti ujian semester. Juga tetap berdoa untuk teman-teman yang masih mengikuti ujian. Kita berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ada Gerald yang berulang tahun. Selamat ulang tahun Gerald. Juga teman kita hari ini Kwansa dan Pak Guru Delvi pas hari ini tanggal 6. Nah, kita berdoa untuk mereka, juga berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan berbagai hal kita sama-sama dukung dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk saat ini kami semua. Tuhan Yesus berikan kesehatan yang baik dan kami boleh memasuki hari Minggu pertama di bulan Desember tahun 2020. Terima kasih untuk minggu-minggu yang lalu. Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, tolong tetap berikan kami kesehatan yang baik Tuhan. Bukan hanya kepada kami anak-anak sekolah minggumu, tetapi juga kepada orang tua kami, kepada Bapak Ibu guru kami, kepada segenap keluarga besar kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, berterima kasih untuk kami anak-anak sekolah minggumu yang sudah mengikuti ujian semester. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian, dan pada waktu ujian kami dapat melewatinya dengan baik. Untuk teman-teman kami yang mungkin masih sementara mengikuti ujian semester di hari selanjutnya, Tuhan yang menolong mereka juga, memberkati setiap usaha mereka di dalam belajar, dalam mempersiapkan diri mengikuti ujian. Kiranya Tuhan menolong agar mereka dapat menjawab soal dengan baik dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa, berterima kasih juga untuk teman-teman kami yang Tuhan sudah berkati di dalam minggu ini dapat bertambah usia. Untuk teman kami Gerald pada tanggal 2 Desember yang lalu, pun untuk teman kami Kwansa dan Pak Guru kami Delvi yang berulang tahun pada hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati mereka dalam hari-hari selanjutnya. Tuhan Yesus, kami berdoa, berterima kasih untuk setiap
hal yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui kedua orang tua kami. Tuhan tetap berkati kedua orang tua kami di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, di dalam setiap hal yang mereka kerjakan, terutama di dalam mengasuh, mendidik, membesarkan kami, anak-anak karunia Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kesabaran, Tuhan yang akan menolong mereka, dan apapun yang mereka perbuat, mari Tuhan Yesus buat itu semua berhasil. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi teman-teman kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, mari Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka. Kami menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan untuk persiapan guru-guru sekolah minggu kami dalam mempersiapkan hari Natal tahun 2020 ini. Tuhan berkati mereka semua, berikan hikmat kebijaksanaan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. 3 hari lagi kami akan mengikuti pilkada. Tuhan yang akan menolong agar semuanya boleh berlangsung dengan lancar, dengan baik. Dan kami berdoa kiranya yang berkenan di hadapan Tuhanlah yang akan terpilih. Tuhan yang akan memberkati dan memberikan hikmat kebijaksanaan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami berdoa untuk penanganan COVID-19 yang masih sementara berlangsung. Tuhan yang akan memberkati setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya, menolong mereka, memakai mereka untuk membantu menangani permasalahan seluruh dunia mengenai COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak, karena kan tidak lama lagi kita merayakan hari Natal. Jadi kita mau belajar theme song Natal kita di 2020 ini ya. Oke, ini theme songnya. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah belajar lagu-lagu Natal, kita sudah belajar theme song Natal. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu sehingga kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih untuk anugerah dan kebaikan Tuhan kepada kami semua. Dan seusai ini Tuhan, kami akan beraktivitas lagi
Biarlah Tuhan terus menjaga kami sepanjang hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian ibadah hari Minggu kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan salam sehat selalu.